Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kali ini kita bakal bahas penalaran kuantitatif dari TO5. Langsung saja kita mulai dari nomor 3. Di sini diketahui K dan A adalah bilangan real yang memenuhi K pangkat 2A sama dengan 5. Berdasarkan informasi tersebut, manakah hubungan antara kuantitas P dan Q berikut yang benar? Nah, di sini kalau kita lihat P dan Q, nilai Q sudah diketahui dan P-nya yaitu K pangkat 3A min K pangkat min 3A per K pangkat A plus K pangkat min A. Kalau di sini kita lihat huruf dan pangkatnya, kita masih belum bisa substitusikan nilai K pangkat 2A sama dengan 5 ini ke P. Jadi untuk bisa disubstitusikan, kita harus terlebih dahulu mengubah pangkatnya menjadi pangkat 2A ataupun kelipatan 2A. Nah, untuk mengubah, kita bisa kalikan pembilang dan penyebutnya dengan 3A. Nah, di sini kalau perkalian pangkat itu pangkatnya ditambahkan. Jadi di sini ada K pangkat 3A dikali pangkat K pangkat 3A, hasilnya K pangkat 6A dan seterusnya. Nah, K pangkat 6A ini kita bisa ubah jadi K pangkat 2A pangkat 3. Begitu juga dengan K pangkat 4A kita bisa ubah jadi K pangkat 2A pangkat 2. K pangkat 0 jadi 1, K pangkat 2A nggak usah diubah, nanti kita bisa substitusiin langsung. Kalau udah semuanya udah jadi K pangkat 2A, kita lanjut substitusikan nilainya. Kita ubah K pangkat 2A jadi 5 dan didapat hasil akhirnya 124 per 30. Nah, sekarang kita tinggal membandingkan nilai P dan Q mana yang lebih besar. Untuk nilai Q kita samakan dulu nilai penyebutnya dengan P, yaitu 30. Nah, setelah disamakan bisa kita lihat bahwa nilai Q lebih besar atau P kurang dari Q atau kebalikan Q besar dari P. Nah, ini jawabannya B. Selanjutnya nomor 4. Di sini diketahui parabola Y sama dengan min X kuadrat plus 3X dicerminkan terhadap garis Y sama dengan min X. Kemudian digeser ke bawah sejauh 3 satuan. Jika persamaan parabola yang baru adalah X sama dengan A pangkat Y kuadrat tambah BY plus C, maka nilai dari A plus B plus C adalah, oke, ini adalah transformasi geometri. Dimulai dari pencerminan terhadap garis Y sama dengan min X. Nah, jadi untuk pencerminan terhadap garis Y sama dengan min X ini, kita bisa mendapatkan bayangannya dengan ini rumusnya. A X, Y itu bisa jadi A aksen min Y, min X, atau bisa diubah aja. X aksen itu sama dengan min Y dan Y aksennya sama dengan min X. Nah, agar bisa disubstitusikan, kita ubah dari yang awalnya X aksen sama dengan min Y, kita cari nilai Y-nya, yaitu Y sama dengan min X aksen. Begitu juga dengan Y aksen sama dengan min X, kita cari nilai X-nya. Nah, setelah kita dapat nilai X dan Y, kita bisa lanjutkan substitusikan ke persamaan parabolanya. Nah, di sini persamaan parabolanya Y sama dengan min X kuadrat plus 3X. Kita masukkan nilai Y-nya, yaitu min X aksen, dan X-nya, yaitu min Y aksen. Nah, didapat hasilnya min X aksen sama dengan min Y aksen kuadrat min 3Y aksen. Setelah itu, kita lanjutkan lagi. Kalau di soal setelah itu digeser ke bawah sejauh 3 satuan. Nah, ini tuh translasi, jadi kita tinggal menambahkan aja. Jadi kalau perpindahannya ke kanan atau ke kiri, maka yang kita tambahkan atau kurangi adalah X. Sedangkan jika perpindahannya ke atas atau ke bawah, itu yang ditambahkan atau dikurangi adalah Y. Nah, di sini untuk bayangan kedua, kita gunakan notasi X aksen dan Y aksen. Nah, X aksen ini yaitu hasil dari X aksen plus 0 karena dia tidak ada perpindahan kanan dan kiri. Sedangkan Y double aksennya sama dengan Y aksen min 3 karena disitu diketahui bahwa dia digeser ke bawah sejauh 3 satuan, jadi min 3. Nah, sama seperti tadi, karena kita akan substitusikan ke persamaan yang ada min X aksen dan min Y aksen ini, maka kita putar balik, jadi kita cari nilai X aksennya. Di sini didapat nilai X aksen sama dengan X double aksen dan Y aksen sama dengan Y double aksen plus 3.
Sama seperti tadi langkahnya, kita substitusikan seperti di bawah dan didapat hasil persamaannya, yaitu X double aksen sama dengan Y double aksen kuadrat tambah 9Y plus 18. Nah, ini urutan penulisannya udah sesuai dengan yang diketahui di soal, yaitu Y kuadrat, dilanjutkan Y, terakhir ada konstantanya. Nah, kalau udah, kita bisa cari nilai A, B, dan C-nya dari persamaan yang udah kita dapat. A-nya itu sama dengan 1, B-nya 9, dan C-nya 18. Tinggal kita jumlahin sesuai yang disuruh cari dari soalnya. A plus B plus C sama dengan 1 plus 9 plus 18, maka hasilnya 28. Selanjutnya nomor 5, perhatikan barisan bilangan 3, C, 11, dan seterusnya. Apakah 18 merupakan salah satu suku barisan tersebut? Nah, ini kita tinggal mencari pernyataan yang benar. Kita mulai dari pernyataan 1. Pernyataan 1 yaitu barisan tersebut adalah barisan aritmatika. Nah, jadi kalau barisan aritmatika itu kan jelas ya. Jadi ada bedanya dan bakal sama terus-menerus sampai UN atau suku KN. Jadi untuk mengetahui apakah 18 merupakan salah suku dari barisan tersebut, nah kita bisa menggunakan pernyataan 1. Nah, ini contoh barisan aritmatika, yaitu 3, 7, 11 yang sesuai dengan soal di atas. Nah, kalau dilihat di sini 18 itu tidak termasuk bagian dari suku barisan ini. Nah, jawabannya tidak. Dan tidak itu merupakan jawaban, maka pernyataan 1 cukup. Nah, kalau untuk pernyataan 2, barisan tersebut adalah bilangan positif. Nah, untuk bilangan positif tersendiri, cut. Oke, selanjutnya pernyataan 2, barisan tersebut adalah bilangan positif. Nah, untuk bilangan positif sendiri kan terlalu banyak macamnya ya, jadi kayak seperti tidak ada aturan. Nah, maka dari itu hasilnya nanti akan menghasilkan banyak kemungkinan sehingga tidak bisa menjawab pertanyaan dari soalnya. Jadi jawabannya pernyataan 1 saja cukup, tetapi pernyataan 2 tidak cukup. Selanjutnya nomor 6, bilangan real X memenuhi 12X min 3A kurang dari min 15 dengan A kurang dari 0. Berdasarkan informasi tersebut, manakah hubungan antara kuantitas P dan Q berikut yang benar? Nah, di sini diketahui P-nya min 4X, Q 3 min A. Nah, di sini kita ubah dulu aja P-nya, mengikuti pertidaksamaan di atas. Kita ubah sehingga didapat min 4X dari pertidaksamaan di atas. Nah, ini kita ubah 12X min 3A. 3A-nya bisa kita pindah ruas ke kanan, biar di sebelah kiri hanya ada variabel X. Nah, agar 12 ini menjadi min 4X, maka kita bisa bagi dengan min 3, sehingga kedua ruas kita bagi min 3. Karena pembagiannya min, maka tanda yang tadinya kurang dari berubah menjadi besar dari. Sehingga didapat min 4X itu besar dari 5 min A. Nah, setelah kita lihat, kan nilai P itu 5 min A, yang mana itu lebih besar dari nilai Q yang hanya 3 min A. Sehingga udah bisa disimpulkan jawabannya yaitu P besar dari Q. Selanjutnya nomor 7, banyaknya peserta seminar yang diadakan di Aula X adalah 507 orang. Jumlah tersebut adalah 22% kurangnya dari kapasitas Aula X untuk menampung peserta seminar. Kapasitas Aula X adalah, nah di sini kita misalkan dulu, K itu adalah kapasitas aula. Nah, jumlah peserta yang hadir berdasarkan soal adalah jumlah tersebut kurangnya 22% dari kapasitas maksimal. Nah, jadi kita bisa buat gini, N peserta itu atau banyaknya peserta sama dengan kapasitas seluruhnya dikurang 22%. Nah, jadi peserta yang hadir itu adalah 78%. Nah, lalu untuk mencari nilai atau kapasitas maksimal dari aula tersebut, kita bisa gunakan rumus ini.
Karena N per T itu sama dengan 78% K, kita masukin nilainya masing-masing, sehingga didapat K-nya 650. Oke, selanjutnya nomor 8. Diketahui A adalah bilangan bulat positif yang kurang dari 700 dan jika dibagi 6, 11, dan 12 selalu bersisa 7. Banyaknya nilai A yang mungkin adalah. Oke, untuk mencari nilai yang jika dibagi bersisa, kita harus cari dulu bilangan yang habis jika dibagi 6, 11, dan 12. Nah, kita bisa gunakan KPK untuk mencari nilai bilangannya yang habis dibagi 6, 11, dan 12. Berarti kita pakai KPK dari 6, 11, dan 12. Nah, didapat KPK-nya 132. Nah, untuk bilangan yang habis dibagi 6, 11, dan 12, itu adalah 132 beserta kelipatannya. Jadi sama kalau misalnya 132 dikali 2 itu kan hasilnya 264. Nah, 264 itu akan habis jika dibagi 6, 11, dan 12. Nah, selanjutnya agar bersisa 7, nilai tersebut, nilai tadi, nilai 132 dan kelipatan-kelipatannya kita tambahkan 7 agar nanti jika dibagi bersisa 7. Nah, berikut contoh substitusinya. Jadi untuk K sama dengan 1 itu 132 itu sendiri ditambah 7, 139. Nah, 139 ini jika dibagi 6, 11, dan 12 bisa bersisa 7. Juga seterusnya. Nah, kalau kita lihat di sini untuk yang nilainya kurang dari 700 itu ada 1, 2, 3, 4, 5. Sehingga jawabannya 5. Oke, nomor 9. Bilangan bulat terbesar yang lebih kecil atau sama dengan P disimbolkan dengan P dalam kurung. Berapakah banyaknya dari 4 pernyataan di bawah ini yang benar? Nah, ini ada pernyataannya. Pertama, 9 per 5 sama dengan 2. Oke, jadi kita coba bagi dulu. 9 per 5 itu kan 1,8 hasilnya. Jadi kalau bilangan bulat terbesar yang lebih kecil dari 1,8 itu adalah 1, bukan 2. Sehingga pernyataan pertama salah. Selanjutnya pernyataan 2, 7 per 10 sama dengan 0. 7 dibagi 10 itu kan 0,7. Bilangan bulat yang lebih kecil yaitu 0. Jadi pernyataan 2 benar karena hasilnya 0. Lanjut pernyataan 3. Nah, di sini harus kita substitusikan dulu nilai X sama dengan 5-nya ke persamaan 2X min 22 dan seterusnya itu. Nah, didapat hasilnya min 2,4. Bilangan bulat yang lebih kecil dari min 2,4 itu adalah min 3. Karena min kan makin besar angkanya makin kecil ya. Jadi di sini min 3. Nah, sesuai sama dengan yang di pernyataan, maka pernyataan 3 benar. Pernyataan 4 juga harus kita substitusikan dulu X-nya dengan min 1. Didapat hasil min 3,5. Nah, bilangan yang lebih kecil dari min 3,5 itu adalah min 4. Sedangkan di pernyataan yang ada di soal min 3. Jadi pernyataan 4 salah. Sehingga pernyataan yang benar ada 2. Pernyataan 2 dan pernyataan 3. Selanjutnya nomor 10. Sebuah fungsi kuadrat f memiliki nilai maksimum 4 dan grafik fungsi tersebut melalui titik min 3,0 dan min 1,0. Hasil dari f min 4 adalah. Oke, jadi untuk mencari nilai f min 4 kita harus punya persamaannya dulu. Dan untuk membuat persamaannya, nah kita bisa pakai rumus ini, YP sama dengan A buka kurung XP min X1 dikali XP min X2. Nah, ini rumusnya beda-beda untuk tiap yang diketahuinya. Jadi kalau diketahui akar-akarnya dan titik lain kita bisa gunakan rumus ini. Nah, kebetulan titik lain yang diketahuinya adalah titik puncak. Karena yang di soal ini baru diketahui akar-akarnya yaitu min 3 dan min 1. Nah, kita harus cari dulu koordinat titik puncaknya atau nilai XP dan YP. Nah, kalau untuk YP sendiri kita udah tahu dari soal, jadi memiliki nilai maksimum 4. Nilai maksimum itu termasuk nilai ekstrim. Nah, jadi YP-nya udah kita tahu 4. Nah, untuk nyari XP kita bisa pakai rumus ini aja. X1 plus X2 atau akar-akarnya dijumlahin dibagi 2 dan didapat nilainya min 2,4. Sehingga kita dapat XP-nya min 2 dan YP-nya sama dengan 4. Setelah dapat nilai masing-masing, kita tinggal substitusikan ke rumusnya tadi. Nah, dan didapat nilai A-nya
sama dengan min 4. Jadi rumus ini tuh kita pakai untuk nyari A nya dulu aja. Nah, untuk persamaannya kita gunakan rumus yang ini. Y sama dengan A dikali X min X1 dikali X min X2. Nah, sekarang yang kita substitusiin hanya A, X1 dan X2 aja, dan didapat persamaannya yaitu fx sama dengan min 4x kuadrat min 16x min 12. Untuk mencari nilai f min 4 kita tinggal substitusikan aja min 4 ke x dan dapat nilainya min 12. Lanjut nomor 11, di sini disuruh mencari rata-rata dari nilai yang ada di soal. Jadi tinggal kita gunakan aja rumus rata-rata, yaitu jumlah semua nilai dibagi banyaknya nilai. Nah, di sini hasilnya yaitu 171,8. Selanjutnya nomor 12 sama seperti nomor 11 tadi, disuruh cari rata-rata, jadi caranya sama dan didapat hasilnya 75,8. Selanjutnya nomor 13, diketahui fx sama dengan 2x kuadrat plus 6x. Berdasarkan informasi di atas, berikan tanda checklist pada kolom berikut yang sesuai. Oke, kita mulai dari pernyataan 1. Di situ ditanya f aksen x-nya. Jadi turunannya itu 4x plus 6. Nah, ini beda sama yang di pernyataan, jadi pernyataan 1 salah. Pernyataan 2 ditanya inverse dari f aksen. Nah, f aksen yang tadi kita cari 4x plus 6, kita diminta cari inverse. Nah, jadi bisa pakai cara manual seperti ini. Kita balikin x dan y-nya, nah itu dapat inverse-nya. Nah, nilai inverse-nya yaitu x min 6 per 4. Nah, sama dengan pernyataan di soalnya, jadi benar. Selanjutnya pernyataan ketiga, kita tinggal substitusikan aja x-nya dengan 1 per 2. Didapat nilainya 3,5. Jadi pernyataan kedua ini salah. Lanjut nomor 14, terdapat kumpulan data. Berdasarkan informasi di atas, berikan tanda checklist pada kolom berikut yang sesuai. Oke, mulai dari pernyataan pertama, itu ditanya rata-ratanya. Kalau dari pernyataan itu 2. Nah, rata-rata seperti tadi rumusnya, jumlah data per banyak data, didapat hasilnya 2. Ini sesuai sama di pernyataan, jadi benar. Nomor 2 ditanya median. Nah, untuk mencari median, kita harus urutin dulu si nilainya, dari yang terkecil sampai yang terbesar. Setelah diurutkan, kita cari nilai yang di tengah. Kalau ada satu angka, berarti angka itu merupakan mediannya. Di sini kebetulan satu angka, jadi bisa didapat hasilnya median sama dengan 2. Nah, ini beda sama yang di pernyataan, jadi pernyataan 2 salah. Nah, pernyataan ketiga, jangkauan kumpulan tersebut 12 kalau di pernyataan. Nah, jangkauan itu rumusnya nilai terbesar dikurang nilai terkecil. Jadi nilai terbesarnya dari data di atas kan 8, nilai terkecilnya min 5. Jadi 8 dikurang min 5 hasilnya 13. Pernyataan ini juga salah karena beda sama pernyataan di soal. Selanjutnya nomor 15 terakhir. Terdapat barisan min 2, 1, 4, 7, dan seterusnya. Pernyataan pertama, barisan tersebut adalah barisan geometri. Nah, ini salah ya. Kalau kita lihat kan ini bukan perkalian, nggak ada rasionya, jadi bukan barisan geometri. Nah, di pernyataan kedua, beda barisan tersebut adalah 3. Jadi kita lihat aja selisihnya. 1 sama min 2 selisihnya 3, benar. 4 sama 1, 3. 7 sama 4 juga 3. Jadi pernyataan 2 benar. Nah, selanjutnya pernyataan ketiga, jika suku terakhir barisan adalah suku ke-11, maka median barisan tersebut adalah 13. Nah, di sini untuk tahu median dari data yang jumlahnya ganjil, di sini 11. Jadi rumusnya untuk mencari suku keberapanya itu yaitu n plus 1 per 2. Jadi ditambahin 1 sebelum dibagi. Nah, di sini kita masukin nilainya. Jadi 11 plus 1 per 2, 6. Jadi mediannya itu adalah U6 atau suku ke-6. Karena kita udah ada 4 suku, kita lanjutin aja dengan selisih 3 sampai suku ke-6. Jadi dari 7 tadi kita tambah 3 jadi 10, ditambah 3 lagi jadi 13. Nah, 13 ini suku ke-6, jadi mediannya 13. Benar sesuai dengan pernyataan di soal. Oke, sekian pembahasan PK untuk TO5 kali ini. Lebih dan kurangnya kakak mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.